dalam ketaatan itu bagaimana itu, Bro? Orang bilang hijrah itu memang gampang, tapi istiqomah ya berat. Nah itu dia, kalau kita berhijrah, hijrah itu kan artinya kan berpindah. Pindah dari Binjai ke Medan itu hijrah namanya, Pak. Tapi untuk menetapkan diri kita supaya tetap istiqomah dalam ketaatan itu, itu kiatnya itu seperti apa tuh, Pak? Kita tanamkan dalam hati, Pak. Yang pertama, kalau teman saya bilang Ustadz Salman Al-Judawi ingin melompat lebih tinggi, jadi macam judul lagu Peter Pan, makanya gitu lah. Dia ditanya juga kenapa Mas Sakti kok tinggalkan bandnya? Kan Mas Sakti lagi jaya-jayanya. Saya ingin melompat lebih tinggi. Jadi melompat lebih tingginya itu dalam arti kata gini, dunia itu memang keperluan kita, tapi jangan sampai kita banyak memikirkan tentang dunia. Ketika nanti kita mati, kita lupa persiapan bekal kita untuk di akhirat itu apa, kan gitu. Nah kalau kita bilang harus tetap istiqomah tadi, yang salah satunya itu mengambil harus sering bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan dengan kebaikan. Iya, betul. Kalau kawan-kawan yang selalu mengingatkan dengan kebaikan, insya Allah kita akan termotivasi. Jadi hati itu terus tersuasana dia. Kemudian ya kita kan udah pasti kan, kalau sudah namanya hijrah tadi, kita mau yang lama itu kita tinggalkan, kita mau buat yang baru, ya kan? Nah kawan-kawan yang lama itu pasti perlu pisahkan. Dan ini kawan-kawan yang baru. Nah, makanya di Binjai ini ada salah satu komunitas sahabat hijrah Binjai. Iya, alhamdulillah saya juga bagian dari dalam sahabat hijrah. Mungkin ada yang mendengar itu sahabat hijrah Binjai. Itu sahabat hijrah Binjai itu mengambil itu 10 orang dulu pendirinya anak-anak dari semua. 10 orang pendirinya anak-anak dari semua. Jadi mereka panggil saya bilang ke mereka, saya dari Palu, saya bilang. Jadi kalian panggil saya berarti kan harus punya tanggung jawab. Kalian angkat saya sebagai ketua, ya kan? Jadi saya mau ini dilegalkan, saya bilang. Jangan buat anak-anak teh ayam. Iya. Anak-anak teh ayam saya bilang kan. Jadi itu sudah punya legalitas sahabat hijrah. Alhamdulillah. Iya. Berarti komunitasnya itu bukan komunitas kalian memang ya? Lebih kurang 10 tahun tadi. Iya, benar. Ya kegiatannya salah satunya di hari Jumat Turang kita keliling-keliling masjid. Termasuk masjid kami Iya, juga. masjid Ada Ar-Rahman. beberapa kali sih. Ada 2 kali di masjid Ar-Rahman kita sudah buat makan gratis. Dan itu sudah kita jalankan lebih kurang 5 tahun. Ya kan? Mungkin bisa juga abang share nih, mana tahu ada ibu-ibu yang hadir di sini ataupun bapak-bapak yang mau berbagi di Jumat Berkah. Mungkin kan bisa melalui sahabat hijrah itu kemana itu? Jumat Berkah. Tapi kalau memang mau maksudnya mana tahu ada yang mau berdonasi gitu kan? Ke siapa? Ikuti aja sahabat kita yang mengambil sahabat hijrah ini. Kemudian kawan-kawan yang 10 itu mereka punya misi yang 10 Nabi kemarin. Mereka punya misi bahwasannya sahabat hijrah itu harus punya sekolah agama. Jadi mereka sudah tidak melanjutkan lagi komunitas sahabat hijrahnya, saya lah yang lanjutkan. Dan alhamdulillah kita sudah punya madrasah diniyah Tamiliyah sahabat hijrah di Tantan ini. Alhamdulillah. Itu sudah berjalan dari tahun 2023. 2021. Berarti udah 5 tahun. Udah 5 tahun, Bang. Santrinya sekitar 30 orang, 15 orang anak yatim, 15 orang umum. Kelas 1, kelas 2 sekarang. Dan sudah diakui oleh Kemenang. Kita sudah ada nomor statistiknya. Legalitasnya juga sudah ada. Nah, saat ini kita lagi bangun ruangan ini. Nah itu kan iya. pasti kan butuh donasi. Iya, kalau mau bangun ruangan itu aja yang sekarang ini. Siap. Dan ruangan kita itu baru 1. Iya. Gitu. Oke.
sebagai closing statement dari Ayah Koko, mungkin bisa sampaikan sesuatu kepada yang hadir pada malam hari ini. Kalau saya kasih pesan kepada terutama yang para remaja lah ya. Yang para remaja ini kalau bisa di masa muda itu usahakan jangan sia-siakan waktu. Waktu kita itu sangat berguna. Jangan sampai di masa muda ini kita lebih banyak melakukan kelalaian, kemaksiatan. Dan tadi tim dari anak muda tadi yang lagi sholawatan ya, nah itu ya pesannya juga nih Bang Amin, kalau bisa jangan hari ini ada acara mereka buat, nanti besok acara udah nggak ada mereka bubar. Ya, insya Allah. Jadi kebanyakan sih cuman ada hadir di PHBI aja kan, ngumpul habis itu bubar. Remaja masjid juga itu sebenarnya tanggung jawab besar dari BKM, iya kan? Benar kan? Benar. BKM Badan Kemakmuran Masjid, Iya. bukan Badan Mencari Kemakmuran. Benar. Nah, jadi kita harus pahami dulu juga tuh kan. Iya. Kita pernah buat kajian di Manado. Kita keliling-keliling masjid, buat kajian sama hijrah, sama dakwah. Bukan ada jemaahnya, BKM itu udah pikir. Jadi kita bingung sekarang, makanya kita sekarang dakwahnya itu di jalanan. Dakwahnya di jalanan, di kafe, itulah dia menjadikan suatu motivasi kepada orang. Karena di luar sana masih banyak juga orang yang terus ruangan agama kan. Kalau orang yang sudah datang ke masjid datang Ustaz, tinggal dengarkan ceramah. Itu Bang, kesannya itu anak-anak muda, tolong waktu jangan disia-siakan. Ya, usia itu masih muda, jangan dibuat dengan kebanyakan maksiat, lalai. Tetap ada istiqomah dalam usaha agama ini. Oke, Ayah Koko, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya telah berbagi sama kami yang ada di sini. Mudah-mudahan Ayah Koko tetap stay dalam keistiqomahan, dalam ketaatan, mengembangkan terus sahabat hijrahnya hingga apa yang diinginkan nanti tercapai. Amin. Terima kasih kami ucapkan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.